Gereja, para pendeta harus introspeksi diri. Jangan hanya sibuk hitung kolekte, hitung penghasilan gereja, sampai lupa, terlalu sibuk hitung kolekte, hitung uang, sampai lupa untuk menghitung jiwa-jiwa, khusus jiwa-jiwa yang telah terhilang. Jangan sampai kita hanya sibuk urus membangun gereja, lupa bahwa kandang mulai kosong. Ada orang-orang yang mulai meninggalkan Tuhan dalam hidup mereka. Karena ada domba-domba yang hilang, yang bukan sekedar pindah kamar, saudara, tetapi benar-benar tinggalkan rumah mereka itu sendiri. Shalom. Beberapa hari ini atau beberapa waktu ini kita terhebohkan oleh beberapa cerita-cerita yang fenomenal, yaitu beberapa artis-artis menjadi mualaf. Yang menarik adalah beberapa artis-artis yang mualaf, diantaranya ada beberapa orang Kristen. Baru-baru kita tahu bahwa sempat heboh Dr. Richard Lee ambil keputusan untuk menjadi mualaf. Itu adalah keputusan hak dari setiap individu ya. Jadi Dr. Lee adalah salah satu orang yang menjadi mualaf, seorang yang cukup dikenal di Indonesia, seorang yang cukup benar-benar kita kenal sebagai orang public figure ya, maksud saya. Akhirnya menjadi mualaf. Lalu belum saja berita itu redup, Dr. Richard Lee menjadi mualaf, datang seorang YouTuber bernama Bobon Santoso, akhirnya juga menjadi mualaf. Dan yang terakhir yang kita bisa terupdate dengan berita terbaru adalah seorang artis terkenal yang juga akhirnya menjadi mualaf, dari Kristen menjadi mualaf. Dia bernama Ruben Onsu. Saudara-saudara, sebuah fenomenal yang luar biasa. Kita tahu Ruben Onsu adalah seorang artis yang multi talent ya, seorang artis yang luar biasa. Dia ada di setiap acara-acara di televisi, di media-media elektronik. Ruben Onsu selalu hadir. Sempat viral dengan kasus rumah tangganya, tetapi yang paling fenomenal hari ini adalah Ruben Onsu ambil keputusan untuk menjadi mualaf, menjadi pengikut atau menjadi orang Islam atau orang Muslim. Saudara, sekali lagi saya tidak peduli siapapun, mau Ruben Onsu, Bobon Santoso dan juga Dr. Richard Lee menjadi mualaf adalah sesuatu yang merupakan hak dari setiap individu, setiap orang yang hidup di Indonesia. Itu adalah hak mereka, saudara-saudara. Namun yang saya mau soroti hari ini adalah apa pandangan orang Kristen, apa pandangan para hamba Tuhan, para pendeta, orang Kristen dan spesial gereja mengenai fenomenanya artis-artis menjadi mualaf, spesial artis-artis Kristen. Menurut saya, ada beberapa hal yang saya harus sampaikan menjadi pandangan sebagai seorang hamba Tuhan. Yang pertama yang saya mau sampaikan bahwa fenomenanya Ruben Onsu dan juga Bobon Santoso, Dr. Richard Lee pergi meninggalkan iman Kristen lalu menjadi mualaf. Sekali lagi itu menjadi hak mereka, tetapi ini sekaligus harus kita jujur menjadi pukulan bagi kita. Beberapa orang mengomentari bahwa tidak peduli Pak Pendeta, itu kan urusan mereka, itu kan urusan setiap individu. Biarkanlah, masih banyak orang Kristen yang masih ada. Benar, saudara. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan yang mengerti firman Tuhan dan mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, saya harus jujur bahwa kita juga harus belajar. Untuk yang pertama dari video ini atau dari fenomena artis menjadi mualaf ini, sekaligus harus memberi koreksi kepada kita. Karena itu, saudara-saudara, video ini saya buat untuk beberapa hal. Kenapa saya buat? Yang pertama, supaya kita, gereja, para pendeta harus introspeksi diri. Jangan hanya sibuk hitung kolekte, hitung penghasilan gereja, sampai lupa, terlalu sibuk hitung kolekte, hitung uang, sampai lupa untuk menghitung jiwa-jiwa, khusus jiwa-jiwa yang telah terhilang. Kita terlalu sibuk dengan organisasi gereja kita masing-masing. Kita terlalu sibuk dengan keuangan gereja. Kita terlalu sibuk dengan pembangunan gereja di mana-mana. Sampai lupa
kadang-kadang dalam tanda kutip membangun gereja yang sesungguhnya, yaitu orang-orang yang terpanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dan saya mau bilang saudara-saudara, jangan sampai kita hanya sibuk urus membangun gereja, lupa bahwa kandang mulai kosong. Kita mulai lupa bahwa setelah kita mulai hitung pemasukan keuangan, kita lupa bahwa di sisi lain kandang kita, tempat di mana kita berbakti mulai kosong, dalam pengertian ada orang-orang yang mulai meninggalkan Tuhan dalam hidup mereka. Karena ada domba-domba yang hilang, yang bukan sekedar pindah kamar, saudara, tetapi benar-benar tinggalkan rumah mereka itu sendiri. Nah, karena itu saudara, sekali lagi poin pertama yang saya mau sampaikan adalah gereja, para pendeta, dan juga orang Kristen harus mulai mengoreksi diri. Tidak hanya sibuk dengan hal-hal jasmani, tapi kita mulai lihat mengapa mereka meninggalkan iman mereka. Atau mari kita menjaga domba-domba yang masih setia kepada Tuhan dengan mengintrospeksi diri gereja, mengintrospeksi diri pendeta, mengintrospeksi diri, dan juga orang-orang Kristen. Kita sadar, sekali lagi, saya punya statement satu untuk poin yang pertama ini. Jangan sampai kita sibuk hitung kolekte, sampai kita lupa sibuk untuk menghitung jiwa-jiwa yang telah pergi. Itu yang menjadi kerinduan saya membuat video ini. Saya juga sedang mengoreksi diri saya sendiri untuk menjaga setiap jemaat yang ada, yang Tuhan taruh di dalam diri saya, untuk sedapat mungkin saya bisa menjaganya. Yang kedua, saudara, saya buat video ini agar kita perlu berdoa supaya mereka yang, bukan hanya mereka yang masih ada, untuk tetap setia mengiring Tuhan Yesus, untuk setia dengan iman percaya kita yaitu Kristen, tetapi juga sekaligus mari kita berdoa. Saya percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Orang-orang yang telah ambil keputusan untuk pergi meninggalkan Yesus, saya masih percaya kuasa Tuhan masih ada. Kuasa doa masih ada. Alkitab mengatakan doa orang benar besar kuasanya. Dan saya mempercayai bahwa langkah kedua setelah kita mengoreksi diri, maka yang kedua adalah kita berdoa supaya orang-orang yang masih ada di gereja, orang-orang yang masih begitu setia mengiring Tuhan, terus berdiri kokoh, kuat, untuk tetap mempertahankan iman mereka sampai akhir kehidupan mereka. Seperti Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Tapi yang kedua, kita berdoa supaya orang-orang yang telah menjadi atau meninggalkan Yesus bisa kembali pada jalan kebenaran dan hidup. Apakah masih mungkin? Masih mungkin. Pertama, karena kita percaya Tuhan mengasihi mereka juga. Orang-orang yang terhilang, orang-orang yang pergi meninggalkan iman mereka pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu mampu menarik orang-orang yang terhilang. Dan kalau saudara buka di YouTube, orang-orang yang dulu sempat mualaf juga akhirnya kembali kepada Kristen. Saudara bisa searching di internet, artis-artis, ketik saja dengan kata atau kalimat artis-artis yang kembali menjadi Kristen. Bahkan ada beberapa video yang menunjukkan bagaimana dengan pengalaman mereka yang dahulu sempat mualaf kembali pada Kristen. Saya percaya itu bukan sekedar keinginan mereka, tapi karena ada kerinduan Tuhan untuk tidak ada satupun yang terhilang. Dan saya percaya juga ada banyak orang tua, ada banyak jemaat, dan ada banyak orang-orang yang terus berdoa supaya orang-orang ini terhilang kembali kepada Tuhan. Saya percaya bahwa di antara kita juga memiliki family, memiliki keluarga, memiliki saudara, memiliki anak, kakak, adik yang maaf. Mungkin mereka telah pergi meninggalkan Yesus. Kita masih punya kesempatan kedua untuk kita terus berdoa. Karena saya percaya selama Tuhan belum datang, dan yang kedua selama orang itu belum mati atau belum meninggal, saya percaya bahwa mereka masih punya kesempatan untuk kembali pada Tuhan Yesus. Itu tujuan daripada kita menanggapi, atau saya menanggapi fenomena para artis yang meninggalkan iman mereka. Saudara-saudara, yang berikut, saudara-saudara, saya berpikir bahwa yang ketiga, kita sudah harus berpindah daripada sekedar, maaf, saya juga termasuk mengoreksi diri sebagai seorang hamba Tuhan, bahwa kita bukan sekedar berkhotbah mengenai etika Kristen, kita bukan hanya berkhotbah mengenai berkat,
mujizat dan pertolongan Tuhan. Tetapi di samping kita berdoa untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan jemaat, kita berkhotbah untuk menguatkan iman mereka, kita berkhotbah supaya mereka tetap teguh, kita berkhotbah supaya mereka bisa kuat menghadapi badai dan persoalan hidup. Tetapi lepas daripada itu, saudara-saudara, para pendeta termasuk saya, kita para hamba-hamba Tuhan sudah mulai juga berpikir, khotbah-khotbah kita tidak sekedar berkisar pada hal-hal praktis, tapi mulai masuk pada doktrin-doktrin, di mana sekali-sekali kalau minimal dalam 1 minggu, kalau bisa kita berkhotbah mengenai doktrin-doktrin tentang keselamatan. Kita mulai belak-belakan bicara tentang Yesus adalah Tuhan. Kita boleh mengajar mereka mengapa Yesus bisa menjadi manusia atau Tuhan bisa menjadi manusia, mengambil rupa sebagai seorang manusia. Ya, jawaban sederhana sebenarnya jelas bahwa manusia yang berdosa maka harus ditebus oleh manusia yang tidak berdosa. Dan manusia yang tidak berdosa tidak ada. Kecuali Allah yang harus ambil inisiatif untuk menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia yang sempurna, manusia suci yang bernama Yesus, dialah yang bisa menebus. Ini hanya salah satu contoh. Dan juga mengajarkan bagaimana doktrin-doktrin mengenai keselamatan, doktrin-doktrin mengenai Tritunggal, yang banyak kali dihantam oleh orang-orang dari tetangga kita. Tetapi lepas daripada itu, ini adalah koreksi ketiga bahwa gereja tidak lagi hanya berkisar, berkhotbah mengenai berkat, mujizat, dan pertolongan Tuhan. Tapi kita sudah mulai bermain, berkhotbah, dalam tanda kutip, sudah mulai berkhotbah di seputar doktrin-doktrin di gereja. Pelajaran-pelajaran dasar yang menjadi ajaran dogma Kristen. Yang ketiga, saudara-saudara, gereja juga yang pesan saya dari orang-orang yang pergi meninggalkan Yesus. Lepas daripada itu, sekali lagi yang berikut adalah gereja harus bersatu. Gereja sudah harus bersatu. Bersatu tidak selamanya harus bersatu secara organisasi. Karena organisasi kita berbeda, pengajaran doktrin kita berbeda. Tetapi yang saya maksudkan bersatu di sini adalah mari kita lebih bersatu pada fokus untuk melihat jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa, dan bagaimana mempertahankan jiwa-jiwa yang masih ada di sekeliling kita. Mari kita bersatu melihat orang-orang yang terhilang. Mari kita mulai bersatu untuk melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Stop, maaf. Saya tidak alergi dengan doktrin. Saya tidak alergi dengan perbedaan di dalam sebuah gereja satu dengan yang lain. Tapi maksud saya begini, kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan doktrin-doktrin sampai lupa untuk satu hal, bahwa dengan diam-diam ketika kita bertengkar antara satu pendeta dengan satu pendeta yang lain, antara satu gereja dengan satu gereja yang lain, kita kecolongan pada waktu kita sedang ribut, orang lain sedang bekerja untuk memenangkan domba-domba kita dan pergi meninggalkan Yesus. Jadi sekali lagi saya tahu bahwa doktrin itu, sebabnya di poin tadi saya mengatakan doktrin penting. Dan kita sudah berkhotbah dari sekedar berkat pada doktrin. Tapi maksud saya begini, kalau ada perbedaan pendapat kita tinggalkan sebentar. Fenomena-fenomena ini sedang berlangsung, sedang terjadi. Dan Tuhan seperti mengetuk hati kita. Stop! Seperti doa Yesus. Aku dan Bapa satu, biarlah doaku para murid itu jadi satu seperti Bapa dan aku satu, mereka pun demikian. Saya percaya doa itu bukan sekedar supaya kita bisa menjadi satu di dalam kesatuan tubuh Kristus, tapi maksudnya adalah satu, bahwa fokus doktrin penting dan harus, itu saya katakan ulang, harus, tetapi mari kita fokus bahwa ada jiwa-jiwa yang terhilang di sana, ada jiwa-jiwa yang telah pergi. Maukah kita melihat lagi ada orang-orang yang mengikuti orang-orang tersebut, mengikuti Ruben Onsu, mengikuti Dr. Richard Lee, mengikuti Bobo Santoso, dan mungkin masih ada lagi menurut apa yang saya lihat di video. Tapi maksud saya adalah bahwa mari kita bersatu. Ada banyak jiwa-jiwa yang terhilang. Sekali lagi bukan tidak penting doktrin, tapi maksud saya begini, dibanding doktrin yang harus kita kedepankan itu penting, tetapi satu hal yang saat ini urgen, saat ini sangat urgen adalah mari dengan air mata kita, dengan kerinduan kita, supaya bukan hanya mereka yang masih ada tetap ada, tapi mereka yang terhilang satu waktu bisa kembali. Dan berikut saudara-saudara, yang
yang saya mau sampaikan dalam video ini yang terakhir adalah, mari kita berdoa supaya umat kita dikuatkan, diteguhkan, supaya iman mereka makin hari makin kuat dan tidak mudah goyah, apalagi meninggalkan Tuhan Yesus. Seperti Matius 26 ayat 4, berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kiranya kalau ada yang bisa saudara tambahkan, saudara bisa beri komentar di bawah ini di YouTube saya ini, sehingga mungkin itu akan menjadi pelajaran untuk kami orang Kristen, pelajaran untuk gereja, dan pelajaran untuk para hamba Tuhan, para pendeta. Dan juga dengan ini saya juga bersyukur bahwa sisi yang lain, mari kita juga berdoa untuk apologet Kristen yang luar biasa ya. Seperti hari-hari ini ada Edis TV yang sangat luar biasa, yang saya harus mau bilang bahwa dia luar biasa. Ini adalah tokoh-tokoh yang Tuhan pakai untuk membela iman kita. Mereka dipanggil menjadi apologet yang memberikan pertanggungjawaban iman yang sungguh luar biasa. Pendeta Ezra Soru sebagai sahabat saya pikir mereka juga perlu kita doakan. Dengan munculnya mereka orang-orang ini dan para apologet yang lain yang saya tidak bisa sebutkan di video ini. Tetapi mari kita berdoa. Ini adalah salah satu juga tujuan video saya dibuat. Mari kita dukung para apologet kita. Mari kita dukung dengan doa supaya mereka dapat menyingkapkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Mereka dapat memperkuat iman kita dengan pengajaran-pengajaran dasar yang sangat luar biasa. Sekali lagi, mari kita tanggapi fenomena ini, tidak usah marah, tidak usah kecewa, apalagi benci, apalagi mengeluarkan kata-kata yang jahat atau kata-kata makian untuk mereka atau menuduh mereka berpindah karena A dan B. Tidak perlu. Mari kita koreksi, kita bisa lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan saya percaya itu lebih memuliakan Tuhan. Kiranya video ini dapat menjadi berkat dan video ini kiranya dapat membuat kita semua sadar dan stop untuk pecah belah. Kita mulai bergandengan tangan sama-sama dan kita mulai menjalankan misi panggilan Tuhan seperti Matius 28 ayat 19-20. Pergi, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, dan percayalah Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Sekali lagi, God bless you. Tetap kuat. Bagi saudara-saudara masih tetap ada di dalam Tuhan, tetap kuat ya. Sebentar lagi Tuhan datang dan saya percaya orang-orang yang setia akan mendapatkan mahkota kehidupan. God bless you. Tuhan berkati. Shalom.